Selamat datang di sesi Mike Learning tentang Project Management in Daily Life. Manajemen proyek merupakan suatu disiplin ilmu yang umumnya dikaitkan dengan pengelolaan proyek-proyek besar di dunia bisnis dan industri. Namun, konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam manajemen proyek sebenarnya dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu individu maupun kelompok, terdapat elemen-elemen manajemen proyek yang dapat membantu kita merencanakan, melaksanakan, dan mencapai tujuan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Salah satu contoh keterkaitan manajemen proyek dan kehidupan sehari-hari adalah dalam aktivitas berkendaraan. Setiap harinya kita menggunakan kendaraan sebagai sarana transportasi untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dalam mengendarai kendaraan, terdapat banyak proses dan aspek yang dapat diasosiasikan dengan prinsip-prinsip manajemen proyek. Dalam episode kali ini, kita akan menjelajahi bagaimana memahami manajemen proyek dalam berkendaraan, mulai dari tahapan inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian hingga penutupan. Kita akan melihat bagaimana konsep-konsep ini berlaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di jalan raya. Setiap hari kita melakukan aktivitas di lokasi yang berbeda. Untuk itu, seringkali kita menggunakan kendaraan sebagai sarana transportasi untuk berpindah lokasi. Hampir setiap dari kita sudah secara spontan menjalankan dan mengendarai kendaraan, baik itu motor atau mobil. Secara tidak kita sadari, ada beberapa hal dalam mengendarai mobil atau motor yang bisa kita jadikan pembelajaran dan dikaitkan dengan manajemen proyek. Memahami manajemen proyek dalam kendaraan. Satu, mulai dari initiating. Ketika diminta untuk mengendarai kendaraan oleh keluarga kita, hal tersebut bisa disamakan dengan kelompok proses inisiasi. Dalam inisiasi, kita ditunjuk untuk melakukan kegiatan agar mencapai tujuan, objektifnya yang ditetapkan. Selain itu, kita juga perlu tahu berapa orang dan siapa saja yang akan ikut dalam kendaraan kita. Hal ini bisa diasosiasikan dengan proses identify stakeholders. 2. Planning. Selanjutnya kita bisa menentukan apa yang diinginkan dari perjalanan tersebut, apakah butuh untuk cepat sampai, menikmati pemandangan, ada tempat-tempat yang perlu dikunjungi, dan lain-lain. Ini bisa dianggap mewakili skop atau lingkup di mana perlu diketahui tujuan atau hasil yang diinginkan. Walaupun di tengah perjalanan ada perubahan karena hambatan atau permintaan perubahan tersebut sangat biasa, diadopsi dan mengubah target aktivitas. Kita juga perlu merencanakan rute perjalanan yang akan kita lalui, baik berdasarkan pengalaman maupun dengan bantuan Google Maps atau Waze. Dengan demikian, kita juga bisa memperkirakan berapa lama waktu durasi perjalanan yang akan ditempuh sampai ke tujuan itu. Selain itu, kita juga bisa memperkirakan biaya yang dibutuhkan selama perjalanan, baik itu biaya untuk bahan bakar, jalan tol, jajan, dan makan, atau lain-lain sebagainya. 3. Executing. Pada saat perjalanan dan mengendarai mobil atau motor, kita dihadapkan pada bagian-bagian kendaraan seperti pedal gas, rem, speedometer, kaca spion, lampu sen, klakson, seatbelt, dan lain-lain. Bagian-bagian kendaraan ini diperlukan untuk memastikan perjalanannya berlangsung dengan baik. Untuk memulai perjalanan, kita menekan pedal gas sehingga kendaraan berjalan dan rem untuk menyesuaikan kecepatan. Dalam hal ini, kita melakukan proses executing, di mana kendaraan melaju dengan kecepatan yang diinginkan dan melalui rute yang sudah direncanakan. Selama berkendara, kita harus selalu dan penting melakukan komunikasi dengan pengendara lain. Walaupun kenyataannya tanpa kita sadari bahwa kita kadang-kadang tidak melakukannya. Komunikasi ini kita lakukan dengan menggunakan antara lain lampu, klakson, lampu sen, dan lain-lain. Dengan menggunakan lampu dan lampu sen, kita bisa memberitahu pengendara lain posisi kita dan kemana kita akan bermanuver. Klakson juga bisa digunakan di saat-saat tertentu, ketika pengendara lain terhalang atau tidak jelas melihat kita. Komunikasi ini sangat penting karena dalam berlalu lintas kita harus menghormati pengguna jalan yang lain.
Jalan umum bukanlah sirkuit di mana kita bisa bermanuver sesuka hati, tetapi harus dengan memberikan syarat melalui lampu sennya. Keempat, monitoring and controlling. Banyak bagian dari kendaraan yang dibuat untuk melakukan monitoring dan controlling, seperti kaca spion, speedometer, dan lain-lain. Kaca spion diperlukan untuk memantau kondisi di sekitar dari kendaraan, apakah terdapat pengguna kendaraan lain yang sudah dekat. Speedometer diperlukan untuk memantau kecepatan kendaraan, apakah melebihi dari kecepatan yang ditentukan atau tidak. Selain itu, di dalam speedometer juga terdapat informasi yang menunjukkan hal-hal yang diperlukan untuk memantau kondisi kendaraan, seperti putaran mesin, level bahan bakar, suhu mesin, dan lain-lain. Hal ini kita perlukan untuk memastikan perjalanan kita sampai pada tempat tujuan dengan aman. Selain itu, kita juga perlu memastikan arah atau rute yang sudah kita ambil apakah tepat dengan terus memantau posisi kita melalui Google Maps atau Waze. Kelima, closing. Pada saat kita sampai tujuan, kita perlu memastikan bahwa kendaraan sudah dimatikan dan terkunci dengan baik, sehingga aktivitas atau proyek kita selesai dengan baik dan kita mendapat pengalaman baru dari kegiatan berkendaraan tersebut. Nah, berikut ada lesson learned, yaitu merupakan special topic terkait dengan risiko. Risiko dalam berkendaraan bisa terjadi dari berbagai hal, baik yang sudah kita perhitungkan sebelumnya maupun yang tidak. Kemungkinan terjadinya sesuatu hal ini kita sebut sebagai risiko. Risiko bisa membawa akibat positif maupun negatif. Walaupun seringkali kita berpikir bahwa risiko hanya hal-hal yang negatif yang bisa menggagalkan tujuan proyek. Dalam berkendara, risiko yang bisa terjadi antara lain kecelakaan, macet, jalan dialihkan, dan lain-lain. Atas risiko-risiko tersebut, kita melakukan suatu respon yang berupa tindakan yang mana apabila terjadi kecelakaan, dampak yang bisa terjadi adalah luka berat sampai meninggal. Untuk mengurangi dampak tersebut, kita bisa menggunakan seat belt jika pakai mobil ataupun helm jika kita menggunakan motor. Dan untuk mengcover kerugian dari kecelakaan tersebut, kita bisa mengasuransikan kendaraan dan diri kita. Hal lain yang mungkin terjadi adalah pengalihan jalan karena jalan ditutup akibat kegiatan warga atau proyek perbaikan jalan, sehingga kita harus melalui jalan lain. Hal ini sebenarnya bisa berdampak negatif atau positif. Negatif apabila jalan yang kita ambil macet, sehingga kita terkena macet dan kita hanya bisa menerima risiko tersebut, yaitu acceptance. Namun bila kita mengambil rute lain melalui jalan tol yang lebih lancar dan mempercepat waktu perjalanan, maka hal tersebut bisa menjadi risiko yang berdampak positif. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak aspek manajemen proyek yang bisa kita terapkan, termasuk dalam berkendaraan. Dengan memahami konsep-konsep dasar manajemen proyek, kita dapat meningkatkan efisiensi dan keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari kita. Episode pertama ini hanya sebagian kecil dari penerapan manajemen proyek dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah belajar dan mengembangkan pemahaman kita dalam manajemen proyek untuk mencapai kesuksesan dalam setiap proyek yang kita jalankan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya saat kita akan membahas penerapan manajemen proyek dalam aspek lain dari kehidupan sehari-hari.